Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman metode penelitian desain. Hari ini di pertemuan pertama kita mulai materi kita. Kita mulai dari materi mengenai penelitian. Apa sih penelitian itu? Nah, penelitian itu sebetulnya biasa kita lakukan sehari-hari. Kita udah biasa loh ngelakuin ini tanpa kita sadari. Misalnya kita mau beli handphone. Ya, kita lihat-lihat dulu tuh, cari-cari tahu dulu, googling dulu, browsing dulu, handphone yang jenisnya apa, harganya berapa, kelebihannya apa. Nah, itu bagian dari riset atau bagian dari penelitian. Atau misalnya kamu naksir sama seseorang, kamu cari tahu dulu siapa sih dia gitu ya, latar belakangnya apa, keluarganya gimana, SMA-nya di mana, masa lalunya seperti apa misalnya. Itu juga bagian dari riset. Jadi dalam keadaan sehari-hari sebetulnya kita udah melakukan penelitian. Tapi itu penelitian yang sederhana. Nah, kalau udah masuk ke dalam dunia pendidikan atau akademik, itu risetnya itu nggak bisa begitu doang. Ada tahapan-tahapannya. Ya, tahapan-tahapannya. Riset adalah kegiatan upaya yang dilakukan untuk menemukan satu jawaban terhadap satu masalah. Coba teman-teman, ini poinnya adalah di sini nih. Ada masalah dan kita berusaha mencari jawabannya, ya, menemukan jawabannya. Nah, jadi poinnya ada di situ, temuin dulu masalahnya, baru setelah itu kita cari jawaban. Ya, kalau tadi masalahnya apa? Masalahnya mau beli handphone yang bagus, murah, gitu. Cari jawabannya dengan cara literatur, ya, googling, browsing. Nah, kalau untuk riset ilmiah maka menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah ada syaratnya, objektif, sistematis, metodis, dan berlaku umum atau universal. Maksudnya apa? Maksudnya yang namanya objektif, kita nggak bisa memasukkan unsur pribadi kita ke dalam penelitian. Kenapa handphone merek A yang terbagus? Karena dipakai di seluruh keluarga saya, yaitu keluarga elu gitu ya. Itu subjektif, nggak bisa bilang terbagus, itu harus ada kategorinya. Kategorinya apa misalnya? Dari sisi kehandalan, dari sisi kinerja, dari sisi fiturnya, ya, dari sisi banyak memori yang disediakan. Itu objektif. Jadi ada kategori-kategorinya. Sistematis, berurutan, ada tahapan-tahapannya. Ya, apa dulu yang dikerjain? Nah, habis itu apa? Misalnya yang pertama kita lakukan adalah observasi dulu. Setelah observasi baru menuliskan, ya, hasil observasi. Habis gitu cari lagi, wawancara gitu misalnya. Sistematis, berurutan. Metodis, ada langkah-langkah metodologinya. Jadi misalnya satu penelitian bisa dilakukan dengan cara wawancara gitu, atau bisa dilakukan dengan studi literatur. Tapi ada penelitian yang lain harus sebar angket. Nah, sebar angket pun nggak bisa sembarangan, atau sebar kuesioner tuh nggak bisa sembarangan. Ini harus dilihat dulu teorinya apa, terus siapa yang mau dikasih angket ini gitu, atau misalnya mau respondennya siapa, itu metodis namanya. Ada metode-metode yang harus diikutin. Selanjutnya, syarat keempat adalah berlaku umum. Kalau penelitian itu bisa dilakukan di Ranco, Indonesia, maka harusnya penelitian tersebut juga harus bisa dilakukan di belahan dunia yang lain, ya, dengan teori, dengan metode yang sama. Ya, walaupun hasilnya berbeda, itu nggak ada masalah. Justru hasil berbeda itu bagus, menambah khazanah ilmu. Tapi cara itu, penelitian itu bisa dilakukan di tempat yang lain. Jadi penelitian bukan berdasarkan intuisi, wangsit, ya, perimbuan, enggak begitu. Perasaan, nah, perasaan kayaknya nggak ada kayak begitu. Semua harus terukur, ya, terukur. Metode ilmiah di dalam penelitian sifatnya ada yang induktif, ada yang deduktif. Kalau induktif ya, dari khusus menjadi umum. Jadi khusus dulu menjadi umum. Handphone yang baik itu adalah handphone yang misalnya bisa segala macam bisa dilakukan di dalam handphone itu. Misalnya mau nge-browsing, mau video call, mau bikin konten, itu bisa dikerjain. Nah, itu umum. Nah, khususnya apa? Nah, spesifikasi handphonenya apa? Nah, sekarang ngomongin kalau dari khusus dulu menjadi umum. Ada yang bilang kalau handphone yang baik itu adalah handphone yang handal. Handal yang misalnya
nggak nge-lag gitu misalnya. Kalau lagi koneksi dia nggak nge-lag. Nah itu khusus tuh. Nah, handphone yang baik itu adalah yang umum. Jadi kita mulai dari penulisan kita dimulai dari koneksi internet harus tidak barengi dengan device yang mumpuni. Nah itu udah simpulan yang bersifat khusus dulu. Ya, kita ngomongin dari device-nya dulu misalnya. Ini ngomongin secara umum dulu ya, kita belum ngomongin ke kalau penelitian DKV itu kayak gimana belum. Ya, nanti kita diskusi. Sekarang ada deduktif. Deduktif itu yang dari umum menjadi khusus. Katanya ada penelitian DKV bahwa kecelakaan lalu lintas itu umumnya akibat orang-orang nggak patuh sama aturan lalu lintas. Itu umum, nggak patuh. Ya pasti begitulah, orang yang nggak patuh akan celaka gitu. Tapi nggak patuhnya di sebelah mana? Nah, apa yang bikin bagian mana pelanggaran yang paling besar? Nah ternyata paling besar itu pelanggaran yang berdasarkan penelitian satu teman kita ya, tidak pakai helm, dan tidak mematuhi rambu-rambu. Nah itu yang khususnya. Ya tadi umumnya bahwa orang itu melanggar aturan lalu lintas. Nah, melanggar yang mana? Nah tadi tuh ya dicari ternyata tidak pakai helm dan melanggar rambu-rambu. Itu mulai dari yang umum dulu menjadi khusus. Di sini ada contohnya, semua manusia menemui ajal, Pak Budi dari salah satu manusia. Jadi semua itu umum, Pak Budi itu khusus. Kalau yang sini tumbuhan hewan akan mati, dengan demikian semua makhluk hidup akan mati. Nah ini perbedaannya dari yang khusus ke umum, ini umum jadi khusus. Perbedaan konsep sama teori. Konsep, ide, gagasan konkret atau abstrak terhadap sesuatu yang belum diterima kebenarannya. Tapi kalau teori, sudah bisa diterima kebenarannya, sudah teruji. Misalnya gini, konsep ya, dalam periklanan ya, ada namanya konsep. Di dalam periklanan ada segmentasi. Teman-teman pasti udah familiar dengan istilah segmentasi ya. Segmentasi itu teori, ada teorinya, bahwa banyaknya orang ya itu bisa dibagi-bagi, banyaknya subjek itu bisa dibagi-bagi menjadi subjek-subjek yang lebih kecil, digolong-golongkan. Tapi ada konsep bahwa segmentasi itu segmentasi anak-anak misalnya ya, menyukai hal-hal yang karakter yang lucu. Nah itu konsep tuh, gagasan. Karena ada nggak teorinya tentang anak-anak menyukai karakter? Ada nggak teorinya? Kita nyari teori yang dari mana tuh teori itu? Nah teori itu berarti harus cari misalnya teori psikologi, teori belajar sosial anak. Nah tuh ya. Jadi bisa bedain ya teman-teman, konsep sama teori. Kalau teori itu gagasan, ide terhadap sesuatu yang belum diterima kebenarannya, harus kita cari dulu penelitian-penelitian yang udah ada. Sedangkan teori ini udah teruji ya, gitu. Nah jadi gimana dong kalau misalnya ngomongin anak-anak tadi ya, harus banyak baca untuk mendapatkan teori. Jadi teori merancang media untuk anak. Ya. Itu siapa yang bilang anak-anak senang karakter yang lucu itu siapa? Udah diujinya di mana gitu? Teori apa tuh? Teori-teori itu biasanya sebuah teori itu tergantung sama penemunya atau orang yang mencetusnya pertama kali. Kayak misalnya teori belajar Gardner gitu. Dia bilang bahwa dalam kecerdasan manusia itu dibagi 9. Ya, kecerdasan manusia dibagi 9. Jadi orang-orang yang punya seni, berjiwa seni itu juga bagian kecerdasan. Kecerdasan yang mana? Nah, itu kan. Kecerdasan yang mana? Terus gimana cara memupuknya? Jadi yang namanya kecerdasan bukan cuma matematika aja, bukan cuma bahasa aja, bukan cuma ilmiah alamiah aja, tapi juga ada namanya kecerdasan seni. Itu teori yang dicetuskan oleh Gardner. Itu salah satu aja ya. Nah, konsepnya bisa macam-macam. Perbedaan metode dan metodologi, kita akan sering banget ya masuk di mata kuliah ini dan mendengar istilah metode dan metodologi.
Metode itu cara mendapatkan atau memahami suatu objek penelitian. Metodologi ilmu yang mempelajari metode. Nah, metode cara kita mendapatkan objek penelitian, caranya kalau di penelitian kualitatif ada 3 nih, wawancara, literatur, dan observasi. Itu cara kita mendapatkan data, metode namanya. Tapi metodologi, ilmu mempelajari tentang metode, itu beda lagi. Misalnya metodologi desain gitu, metodologi penelitian ya, ini harus karena ada prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan penelitian, bagaimana meninjau masalah, tujuan, kerangka teori, dan lain-lain. Nah, ini nanti semua kita akan bahas ya pelan-pelan sampai semester 7. Jadi mata kuliah seminar ya, masih ngomongin ini juga. Latar perkembangan penelitian bidang desain, kompleksitas permasalahan desain, kemudian arahnya adalah pentingnya penelitian bidang desain karena bidang desain ini cukup kompleks ya, di mana-mana ada, tergantung medianya gitu ya. Akhirnya penting nih kita teliti. Nah, ada objek yang akan kita bahas. Syaratnya selain indah, dia juga harus berguna. Indah, berguna, bermakna, memberikan kesenangan, menambah pengetahuan, dan membangun relasi. Jadi nanti teman-teman akan memilih objek. Pilihlah objek yang bukan hanya indah tapi juga ada manfaatnya. Desain sebagai solusi untuk memecahkan masalah atau problem solving. Caranya bisa merancang media atau mengkaji ya. Nanti penelitiannya ada 2 pola, ada pengkajian dan perancangan. Setelah itu pesan visual yang dibentuk dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Desain itu menciptakan daya tarik, menciptakan pengalaman, ada fungsi, pemahaman, dan menciptakan perubahan. Jenis pendekatan. Nah, pendekatan ada 2 nih, ada kualitatif, kuantitatif. Tadi saya udah singgung-singgung sedikit. Kalau kualitatif, ya, kualitatif ini punya karakter ya, mendeskripsikan variasi. Cuma dia mendeskripsikan aja, menjelaskan hubungan, mendeskripsikan pengalaman hidup atau norma kelompok. Jadi kalau di DKV umumnya penelitian kita adalah kualitatif. 98% penelitian kita adalah kualitatif. 98. Hampir 100% deh. Kenapa 100%? Emang nggak bisa Bu kuantitatif? Bisa. Semua objek itu bisa. Mau dicari kualitatifnya bisa, kuantitatifnya bisa. Tapi karena kita nggak belajar kuantitatif, nah jadi difokuskan kepada kualitatif. Jadi 100% penelitian DKV adalah kualitatif. Kenapa nggak kuantitatif? Karena kuantitatif ini butuh instrumen-instrumen di dalamnya. Pertama, butuh materi mengenai statistik, ya, materi mengenai analisis data dalam hal statistik juga, ya, pengkajian teori yang lebih dalam gitu ya. Jadi ini menyusun kuesioner. Nah, dari sini nih, nah kita nggak belajar itu ya. Karena kita nggak belajar, jadi ini hanya pengetahuan aja. Jadi sedangkan pengetahuan kuantitatif mengkuantifikasi, memprediksi, mendeskripsi ya. Jadi kalau mengkuantifikasi artinya menghitung, memprediksi juga begitu dalam bentuk hitungan. Hubungan A terhadap B gitu ya, mendeskripsikan karakteristik atau populasi. Jadi biasanya ini hasilnya, kalau yang namanya kuantitatif, hasilnya adalah angka-angka. Nah, ini perbedaannya, faktor kunci, teknik pengumpulan data ya. Kalau kualitatif itu situasional, tergantung keadaan, konteksnya orang, objek, lingkungan, dan hasilnya adalah interpretasi menurut peneliti. Jadi kalau ada yang bilang penelitian ini agak subjektif karena tergantung si penelitinya ngelihatnya dari mana gitu. Walaupun metode yang digunakan harus objektif gitu. Kuantitatif nggak bisa begitu, dia harus ada instrumen-instrumennya. Tadi ya saya sudah jelasin, kalau misalnya mau nyebar angket atau nyebar kuesioner, kemana, apa syarat respondennya, berapa banyak orang yang bisa dihitung gitu ya. Nanti kita bahas ini lebih lanjut lah ya saat diskusi. Teknik pengumpulan datanya, studi literatur, analisis data, observasi, interview, ini kuesioner, eksperimen ya.
Teknik pengumpulan data. Studi literatur artinya kita mencari atau mengumpulkan data-data melalui baik itu foto, video maupun tulisan-tulisan ilmiah. Kalau konten analisis, menganalisis tema, ya menganalisis, bisa menganalisis dalam bentuk teks, elemen maupun media. Pengumpulan data melalui observasi, ada yang terlibat dan tidak terlibat. Nah, ini teman-teman nanti kita baca aja lah ya, dibaca aja nanti, karena kalau dijelasin sekarang kan kepanjangan, pas diskusi aja kita bahasnya. Pengumpulan data melalui interview, terstruktur dan tidak struktur. Ada juga namanya focus group discussion atau FGD. Terstruktur itu kita menanyakan hal-hal yang sudah kita atur dulu draft pertanyaannya. Tidak terstruktur menanyakan hal-hal pada narasumber dengan pertanyaan namun dapat bersifat informal. Jadi ketika kita udah kita bikin terus berkembang pertanyaannya. Ya. Kita udah bikin draftnya ya, cuman sedikit gitu ya, cuman kerangkanya doang, tetapi malah berkembang. Nah, itu bisa dianggap sebagai tidak terstruktur. Pola tugas akhir di DKV, ada yang perancangan, ada yang pengkajian. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di diskusi ya pas kelas. Objek penelitian untuk pola perancangan, persiapkan literatur mulai dari penulisan. Nih ya, macam-macam yang bisa kita bahas ya. Sejarahnya, sejarah suatu tempat, sejarah orang ya. Objek penelitian itu macam-macam, bisa tempat, orang, peristiwa, terus dongeng, lirik lagu atau apa gitu ya. Nah, banyak lah. Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sejarah banyak sekali. Pengkajian juga begitu, tapi yang kita kaji adalah media. Entah itu medianya atau karakter yang ada di dalam media, itu boleh. Dasar-dasar pertimbangan memilih pengkajian. Ya, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin mengkaji ya, memilih pengkajian, pertama, media informasi tentang objek penelitian memiliki daya tarik visual yang mampu memengaruhi penggunanya. Kedua, media tersebut cukup dikenal atau populer. Yang ketiga, media tersebut menawarkan keunggulan. Ada keunggulan yang misalnya lagi ramai apa ya sekarang. Misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk meneliti tentang karakter Ipin Upin gitu ya, karakter Ipin Upin, atau misalnya karakter Sopo Jarwo. Kenapa sih namanya masih Sopo Jarwo? Kenapa begitu dibuatnya? Itu bisa masuk dalam pengkajian ya. Baik teman-teman, itu dulu pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjut di sesi diskusi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.